Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Kali ini saya akan berbicara tentang fikih poligami ya. Poligami memang hukumnya sunnah ya, tapi kadang memang hukumnya jadi wajib pada orang-orang tertentu, pada laki-laki tertentu ya. Jika kondisi suami syahwatnya sangat besar ya, atau kurang terpenuhi dari istri pertama dan khawatir akan terjerumus dalam zina jika tidak poligami ya. Jadi ini yang menjadi wajib. Namun ada keadilan dari Allah untuk wanita yang sangat pencemburu dan tidak kuat di poligami untuk meminta cerai ya, karena dikhawatirkan tidak bisa memenuhi kewajiban sebagai istri karena dibakar api cemburu ya. Karena saking cemburunya biasanya istri itu akan susah untuk menunaikan kewajibannya sebagai istri gitu ya. Jadi dibolehkan hal ini ya. Kalau memang kondisinya bahkan ada yang sampai bunuh diri ya, karena memang iman wanita berbeda-beda ya, tidak sama gitu. Dan sifat pencemburu juga tidak sama ya, seperti Ummu Salamah. Ummu Salamah itu pencemburu ya, seperti dikisahkan kan saat mau menikah, saat dilamar oleh Rasul, Ummu Salamah berkata kepada Rasul, "Wahai Rasul, bagaimana aku akan poligami sedangkan aku itu pencemburu," gitu kan. Nah, lalu kata Rasul, ya kalau gitu aku akan doakan kamu biar nggak cemburuan lagi gitu ya. Jadi memang ada tipe-tipe wanita yang sangat pencemburu ya. Bahkan di keluarga saya juga ada yang seperti itu gitu. Jadi untuk yang kasus seperti ini maka boleh ya, boleh wanita ini untuk meminta cerai ya, karena kalau diteruskan poligami akan berdampak buruk kepada wanita tersebut ya, baik dari sisi akidah maupun akhlak kepada suami itu. Sisi dunianya juga ya akan dikhawatirkan akan menjadi semakin buruk ya, karena iman juga ya, kondisi imannya yang masih labil. Jadi baik pihak istri ataupun suami hendaknya sama-sama berpikir matang ya, agar tidak menyesal di kemudian hari ya. Baik suami yang mau poligami hendaknya berpikir matang, lalu istri juga kalau meminta cerai itu berpikir matang dulu ya. Tapi juga jangan sampai si istri itu karena terlalu sayang dengan anak akhirnya menyiksa diri sendiri ya. Di poligami suaminya zolim, tetap bersabar dizolimi padahal dia sangat tersiksa gitu ya. Akhirnya kadang sampai berdampak pada marah-marah ke anak gitu, padahal yang zolim suami, tapi istri melimpahkan kemarahannya ke anak kadang ya. Jadi hendaknya berpikir matang ya untuk mengambil keputusan. Lalu bagi yang bisa adil, silakan saja ya poligami, dan hendaklah sebagai istri pertama tidak menghalangi suami. Karena jika nanti dipoligami pun dan suami itu tidak adil gitu kan, istri bisa meminta cerai dengan alasan zalim tersebut gitu kan. Jadi ya sudah, dicoba aja, dijalani dulu ya poligaminya. Kebanyakan sih zalim ya, kebanyakan apalagi orang Indonesia yang kebanyakan itu imannya itu memang semakin kesini semakin tipis gitu ya. Jadi tingkat kezolimannya itu besar ya. Makanya untuk di Indonesia mungkin diterapkan peraturan ada izin istri ya, mungkin biar bisa dikompromikan dengan istri pertama. Kadang memang kalau tidak dikompromikan
eh, istri pertama itu bisa bercerita ya, apa sih kekurangan-kekurangan si suami selama ini ya. Jadi benar, nah apakah istri kedua itu mau menerima nanti kalau kondisi suaminya memang seperti ini gitu kan. Jadi ada musyawarah ya, antar istri, antar wanitanya, biar tidak menyesal di kemudian hari. Kadang banyak banyak juga yang nikah diam-diam tanpa mengenal laki-laki tersebut ya, istri keduanya tidak mengenal laki-laki tersebut, ternyata pas poligami malah zalim ya, dibohongin gitu. Banyak terjadi kasus seperti itu ya. Akhirnya istri kedua diceraikan lagi karena nggak ada kompromi dengan istri pertama ya. Karena istri pertama biasanya yang lebih tahu ya kondisi suaminya ya, kondisi iman suaminya. Biasanya istri pertama lebih tahu. Jadi kalau misalnya zolim, bisa nanya ke anaknya gitu kan, bagaimana kondisi sehari-hari, akhlak dari laki-laki tersebut gitu kan. Nah, dari situ akan lebih detail gitu diketahui ya. Jadi tingkat menyesalnya di kemudian hari pada saat poligami itu yang istri kedua pun tidak menyesal gitu ya, seperti itu ya. Ya jadi dilanjutkan di sini, wahai muslimah perkuatlah akidah ya, karena dengan akidah kuat ya, cobaan seberat apapun akan ikhlas ya dan ridho menjalaninya, karena poligami adalah takdir dari Allah ya. Ya, jadi muslimah ini harus yakini dulu ya. Kadang ketakutan banyak sekali ya muslimah yang merasa sangat ketakutan saat ada tulisan poligami, ada perkataan poligami gitu. Ya karena memang dari sisi akidah memang belum kuat gitu. Kita akui ya, bagi wanita-wanita, yakinlah itu karena akidah yang belum kuat. Kalau akidah udah kuat ya, karena poligami itu bagian dari takdir. Nah, kalau udah bagian dari takdir itu kita nggak usah ngoprek-ngoprek gitu. Kita nggak usah ngoprek-ngoprek ke jalurnya Allah. Jalurnya kita kan ibadah sebagai manusia. Adapun takdir poligami itu udah di luar kuasa kita ya sebagai manusia. Itu adalah udah di areanya Allah. Kita nggak usah ketakutan dengan hal-hal yang belum terjadi gitu ya. Jadi perkuatlah akidah, karena dengan akidah kuat, cobaan seberat apapun akan ikhlas dan ridho menjalaninya, karena poligami adalah takdir dari Allah ya. Jangan hanya karena laki-laki iman kita pada takdir kita gadaikan ya. Jadi ini kan beriman pada rukun iman yang keenam ya, beriman pada takdir gitu kan, baik yang baik maupun yang buruk. Walaupun memang semua takdir Allah itu pasti baik untuk kita, cuman bagi manusia memang terlihat buruk gitu ya. Ya, jadi jangan hanya karena laki-laki ya kita gadaikan, akhirnya kita marah-marah nggak jelas gitu, yang akhirnya sampai marah-marah ke Allah. Ada yang seperti itu ya. Ya, jangan hanya karena cinta pada laki-laki kita seperti menuhankan suami, akhirnya syirik dalam mahabbah ya. Akhirnya menyekutukan Allah dalam cinta suami dengan cinta Allah. Kita harus dahulukan cinta Allah dulu ya. Suami itu nomor 2 gitu ya. Lihatlah suami sebagai hak dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh kita ya. Kita memandang suami itu kewajiban gitu ya. Bahkan senyum kepada suami itu pun kewajiban kita sebagai istri ya. Jika suami zalim, tidak usah khawatirkan, karena Allah Maha Besar dan Maha Adil yang akan membalas kezalimannya. Selama kita menjadi muslimah yang bertakwa, tidak ada kekhawatiran dari kezaliman orang lain.
Karena muslimah pun punya hak dan kewajiban dari Allah. Ya, kita punya hak dari Allah ya. Kita punya hak, kita minta hak kita kepada Allah. Tapi syaratnya kita sudah menunaikan kewajiban kita sebagai muslimah, sebagai istri, sebagai ibu. Gitu. Pasti Allah akan berikan hak kita dengan sempurna kalau kita sudah tunaikan kewajiban. Dan Allah Maha Adil memberikan hak dan kewajiban pada wanita. Janganlah kita menyiksa diri kita dengan ketakutan poligami ya. Ini banyak sekali ya wanita-wanita yang sangat takut dengan kata-kata poligami, yang membuat waktu kita terbuang sia-sia memikirkan hal itu. Padahal itu kan areanya Allah ya. Poligami itu takdir. Takdir itu udah areanya Allah, kita nggak usah usik-usik. Yang penting kita jalani hari ini, kita bertakwa hari ini ya. Adapun masa depan yang kita tidak tahu takdirnya, yang penting kita sudah berusaha. Manusia diwajibkan berusaha gitu kan ya. Jadi kita nggak usah memikirkan sesuatu yang di luar jangkauan kita. Padahal poligami adalah di luar jangkauan manusia ya. Poligami adalah rangkaian takdir. Manusia hanya diberi kewajiban beribadah. Adapun jika dipoligami ya, saya ulang sekali lagi, itu adalah takdir. Nah, harus beriman pada takdir ini. Dan istri boleh berdoa pada Allah untuk tidak dipoligami. Boleh ya, boleh minta kepada Allah, ya Allah, hamba mohon dengan sangat saya tidak dipoligami. Bisa ya, seperti itu. Boleh. Sebagaimana suami pun boleh minta kuat pada Allah untuk dimudahkan poligami. Ya, semoga Allah kuatkan akidah kita dan bisa menjalani tugas kita sebagai manusia dengan sempurna, yaitu untuk beribadah. Ya, pokoknya kita fokusnya ibadah ya. Mau poligami kayak mau enggak kayak, yang penting kita ibadah. Apalagi kita pikirkan hari ini. Kita syukuri hari ini nikmat-nikmat tersebut. Nikmat punya suami, nikmat punya anak, nikmat punya orang tua, dan nikmat-nikmat yang lain yang harus kita syukuri. Itu yang harus kita pikirkan, sehingga nikmat tersebut Allah tambah ya. Nikmat tersebut Allah tambah ya. Kalau bagi suami, kalau mensyukuri istri berarti Allah akan tambah istri baru gitu kan. Tapi kalau dengan satu istri saja zalim, Allah nggak akan tambah ya. Kecuali memang dia memang tipe-tipe zalim ya, yang Allah mungkin ingin dia semakin bertambah zalim, istidraj gitu kan, semakin bertambah zalim dan akhirnya masuk neraka. Ya biarkan saja orang-orang seperti itu ya. Ya, orang-orang zalim seperti itu biarkan saja. Yang penting kita sendiri ya. Yang penting kita sendiri pikirkan. Jika kita selalu husnudzon pada Allah dengan dibarengi takwa, maka bahagia hati akan kita dapat. Ya kadang kita juga harus husnudzon, aku kayaknya enggak deh, kan aku sudah bertakwa gitu. Boleh ya husnudzon seperti itu. Aku kayaknya enggak dipoligami karena aku sudah bertakwa. Ya itu bagian dari husnudzon, boleh, karena Allah sesuai dengan persangkaan hambanya ya. Ya makanya kenapa bisa Allah kasih husnudzon tersebut? Ya karena kita sudah bertakwa. Tapi kalau kita nggak bertakwa, biasanya kita memang akan suudzon pada Allah, karena kita maksiat, gitu. Jadi Allah akan berikan rasa husnudzon kepada kita, ya husnudzon kepada Allah, jika kita bertakwa. Nah ini intinya di sini, itu ya. Jika kita bertakwa, Allah akan tentramkan hati kita. Allah akan buang ketakutan menjadi aman. Gitu. Maka bahagia hati akan kita dapat ya, karena Allah lah yang maha memberi kebahagiaan pada kita, bukan manusia ya. Yang memberi kebahagiaan itu bukan suami ya. Suami itu hanya kewajiban ya. Kewajiban kita ya. Kewajiban kepada sesama manusia gitu kan. Iya, jadi kita jangan menuhankan suami gitu. Suami hanya kewajiban yang harus kita tunaikan. Karena kita memang beribadah ya, tugas kita di dunia beribadah. Karena kita sudah memilih untuk menikah, berarti ibadahnya adalah melayani suami gitu. Maka hendaknya kita makin merendah pada Allah
dengan bertakwa. Karena takwa adalah bukti syukur kita pada Allah. Ya, takwa adalah bukti syukur kita pada Allah. Allah berjanji barang siapa yang bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat. Yakinlah dengan semua janji Allah itu. Kalau bersyukur, Allah tambah nikmat. Ya, kita mensyukuri suami, Allah akan tambah nikmat. Suami tambah baik kepada kita, suami nggak tega pada kita kalau poligami. Kalau poligami pun, poligaminya akan adil, sesuai dengan waktu adil, waktu punya harta, adil dalam harta, dalam kasih sayang. Jadi tidak asal poligami sembarangan gitu ya. Jadi yang penting kita setiap hari yang kita pikirkan itu bukan ketakutan poligami. Yang kita pikirkan adalah kita sudah menunaikan kewajiban belum sebagai istri. Kita sudah menunaikan kewajiban kepada Allah belum? Kita sudah menunaikan kewajiban sebagai ibu belum? Ya. Agar kita diberikan ketenangan. Tidak ada rasa takut lagi, ya. Karena ketenangan itu dari Allah. Ingat ya, ketenangan itu dari Allah, ya. Ketenangan itu bukan karena kecerdasan kita, enggak. Orang secerdas apapun ya, kalau enggak Allah beri ketenangan, bunuh diri dia. Jadi kita harus merendah kepada Allah setiap hari. Itu yang harus kita pikirkan setiap hari. Kita harus merendah pada Allah, bertakwa, beribadah, ya, dan bersyukur. Ini syarat mutlak. Harus bersyukur, mensyukuri semua nikmat yang ada. Jangan sampai malah Allah kurangi gitu. Ya, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Jazakumullah khairan. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.